Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firly Amalia Sarisa. Saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Feminist Communication Theory. Teori komunikasi feminis atau feminist communication dikembangkan oleh Bernard Mary Caravel. Teori ini menekankan bahwa identitas seperti gender, ras, dan kelas saling terkait. Ia percaya bahwa komunikasi bisa membongkar ketidakadilan, dan gender bisa dibentuk melalui tindakan dan interaksi sehari-hari. Latar belakang beliau ini adalah Caravel ini akademisi komunikasi, feminis, dan peneliti interseksionalitas. Yang kedua, beliau lahir pada tahun 1973 di Phoenix, Amerika Serikat. Yang ketiga, beliau meraih gelar PhD di Universitas North Carolina tahun 2003. Dan Caravel ini pernah menjadi profesor di Gonzaga Universitas. Paradigma teori ini ada dua, kritis dan interpretif. Kenapa kritis? Karena menentang kekuasaan dan ketidakadilan. Yang kedua, interpretif karena menghargai pengalaman pribadi dalam komunikasi. Tradisi komunikasi ini teori ini masuk ke dalam tradisi komunikasi kritis, fenomenologis, dan sosial kultural. Kenapa kritis? Karena menganalisis kekuasaan ideologi dalam komunikasi. Yang kedua, fenomenologis karena menekankan pengalaman pribadi dalam berkomunikasi. Yang ketiga, sosial kultural, memahami bagaimana pesan dan identitas dibentuk melalui budaya. Metode penelitian yang Caravel gunakan adalah metode kualitatif, melalui wawancara mendalam, analisis media, dan observasi partisipasi. Beliau fokus pada pengalaman pribadi, terutama pada perempuan kelompok terpinggir di lingkungan sosial dan budaya. Konteks historinya itu, teori komunikasi feminis muncul dari feminisme gelombang 2 dan ketiga yang menganggap media dan dominasinya itu patriarki. Perkembangan internet dan media sosial memperkuat penyebaran ide-ide feminis, memberi ruang bagi suara-suara yang terpinggirkan untuk lebih terdengar. Konsep utama dan asumsi teorinya itu adalah satu, konsep utama interseksionalitas, karena identitas seseorang terbentuk dari banyak aspek seperti gender, ras, dan kelas yang saling terkait. Yang kedua, performativi. Gender bukan sifat tetap, tapi dibentuk lewat tindakan dan komunikasi sehari-hari. Yang ketiga, representasi. Media sering menyebarkan stereotip, sehingga penting untuk mengkritis bagaimana kelompok ini kelompok marginal digambarkan. Yang kedua, asumsi teori. Komunikasi tidak netral, selalu ada kekuasaan yang bekerja di dalamnya. Yang kedua, identitas adalah konstruksi sosial. Gender dan identitas dibentuk lewat interaksi. Yang ketiga, komunikasi bisa jadi alat perubahan, digunakan untuk melawan ketidakadilan dan menciptakan keadilan sosial. Relevansi fenomenanya ini adalah fenomena unmarried dan child free. Hidup seseorang, contohnya itu kayak pilihan hidup seseorang itu untuk tidak menikah atau tidak punya anak, jadi bentuk berlawanan perempuan terhadap aturan sosial yang patriarki. Lewat keputusan ini, ia ingin punya kendali atas tubuhnya dia dan hidupnya, serta tekanan bahwa nilai perempuan hanya diukur oleh pernikahan dan punya anak. Jadi kelebihan teori ini adalah mengungkap relasi kekuasaan dalam komunikasi, memberikan suara bagi kelompok terpinggir, dan mendorong kesadaran kritis dan pemberdayaan perempuan.
dan keterbatasan teorinya ini tidak selalu relevan di semua budaya, dan fokus pada gender kadang diabaikan isu lain seperti ekonomi. Yang ketiga, sering disalahpahamkan sebagai arti laki-laki. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.